Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Banjar TV dimanapun Anda berada? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Tentunya berjumpa lagi bersama saya Miratun Nahar di Lintas Banua Sepekan edisi Minggu 22 November 2020. Serangkaian berita terpilih selama sepekan kami sajikan ke hadapan Anda. Inilah informasi selengkapnya kami hadirkan untuk Anda. Pemirsa, mengawali jumpa kita pada pagi hari ini, Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin mendapatkan alokasi anggaran terbesar dengan alokasi anggaran 498 miliar atau 20% lebih dari total belanja daerah yang diproyeksikan. Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Banjarmasin, Mat Nur Ali, menyampaikan apresiasi kepada Pemko Banjarmasin yang mengalokasikan minimal 20% dari total anggaran untuk bidang pendidikan. Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin mendapatkan alokasi anggaran terbesar yakni 498 miliar rupiah lebih atau 20% lebih dari total belanja daerah yang diproyeksikan dalam RAPBD tahun anggaran 2021 Kota Banjarmasin. Dana ini terbesar dibandingkan SKPD lainnya di lingkungan pemerintah kota. Ini seperti disampaikan Wakil Ketua DPRD Kota Banjarmasin, Mat Nur Ali, beberapa waktu lalu. Termasuk yang tertinggi. Tertinggi Dinas Pendidikan. Dinas Pendidikan itu 498 miliar. Nah itu tolong dipantau apakah dana langsungnya kah, apakah TL-nya kah, apakah 498, 725, 189, 516 rupiah. Sementara urutan kedua, ungkap Mat Nur Ali, Dinas Kesehatan dengan alokasi anggaran 254 miliar lebih, sedangkan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berada di urutan ketiga dengan alokasi anggaran 221 miliar lebih. Dijelaskan dalam RAPBD tahun 2021, pendapatan daerah dialokasikan sebesar 1,5 triliun lebih, sedangkan belanja daerah, baik belanja langsung maupun tidak langsung, diproyeksikan 1,7 triliun lebih. Risna, Banjar TV. Sementara itu, secara khusus menanggapi anggaran Dinas Pendidikan, Mat Nur Ali menyatakan apresiasinya karena salah satu urusan wajib pemerintah daerah adalah meningkatkan sumber daya manusia dan ini setiap tahunnya terus mengalami kenaikan. Dan hal ini sudah sesuai sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yaitu minimal 20% dari total anggaran. Ya mungkin ada juga yang program-program Dinas Pendidikan itu ada, kita rencana kemarin mau membangun TIKA ya di selatan, ya mungkin BL-nya itu belanja langsungnya di sana ya, atau mungkin ada renovasi kita yang di sekolahan SMP 1 renovasi, ya mungkin teruskan BL-nya di sana ya kan. Demikian pula soal kesehatan, untuk tahun anggaran 2021 nanti telah dianggarkan perbaikan sejumlah infrastruktur serta sarana-prasarana kesehatan. Salah satunya akan direalisasikannya pembangunan puskesmas induk di Sungai Andai. Risna, Banjar TV. Selanjutnya pemirsa, simulasi pembelajaran tatap muka di Banjarmasin maksimal dilaksanakan selama 2 pekan. Setelah mendapatkan formulasinya, baru akan beranjak ke masa transisi dan ditargetkan pada Februari 2021 semua sekolah sudah kembali ke pola pembelajaran semula, yakni melaksanakan kegiatan tatap muka yang sesungguhnya. Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin, Totok Agus Daryanto, menyebut simulasi SMP yang melaksanakan pembelajaran tatap muka di masa pandemi COVID-19 maksimal 2 pekan sejak 15 November lalu. Akan tetapi jika dalam 1 pekan ini sudah dapat formulasinya, maka akan segera beranjak ke masa transisi. Ini disampaikannya saat meninjau SMP Negeri 7 bersama para anggota Komisi 4 DPRD Kota Banjarmasin beberapa waktu lalu. Saat ini SMP negeri yang diizinkan menggelar simulasi belajar tatap muka tersebut ada 4.
yakni SMP Negeri 7, SMP Negeri 10, SMP Negeri 12, dan SMP Negeri 31 Banjarmasin. Simulasi 1-2 minggu. Jadi kalau 1 minggu ini misalnya, 1 minggu ini saya nanti kan akan rapat nih, hari Senin rapat lagi. Gimana 1 minggu sudah tahu, oh gini Pak, gini. Kalau disepakati bahwa 1 minggu cukup 1 minggu. Nah nanti masa transisi itu 1-2 bulan sesuai dengan SKB 4 Menteri. Agak panjang lagi Mas. Nah tapi kalau transisi itu sudah seragam. Antara sekolah satu dengan sekolah lain seragam. Ini nggak ada sama nih. Nanti cek aja di SD SMP 10, nggak sama dia. Di SMP 10 jumlah yang masuk 50%. Nah di SMP 31 jumlah yang masuk dia beda lagi. Shiftnya paralel dia, kelas 1 semuanya. Nah ini kan beda-beda. Kalau ini dia 1, 2, 3 tetapi dia berganti hari. Senin, Selasa, Rabu. Nah jadi gitu. Hal ini juga sesuai SKB 4 Menteri, bagi daerah-daerah yang sudah zona hijau dan kuning dibolehkan melaksanakan pendidikan tatap muka. Kota Banjarmasin sendiri masuk daerah yang status wilayahnya tidak ada lagi zona merah COVID-19, sehingga mencoba untuk melaksanakan kegiatan belajar tatap muka secara bertahap. Risna, Banjar TV. Sementara itu, simulasi belajar tatap muka di beberapa sekolah ini sebenarnya ingin mencari pola yang terbaik untuk melaksanakan pendidikan tatap muka yang aman di masa pandemi COVID-19. Karena itu, menurut Totok, perlu dicoba untuk melaksanakannya dengan pola masing-masing sekolah dan pelaksanaannya sesuai dengan protokol kesehatan agar tercipta pola yang baik untuk disepakati dan bisa diterapkan di sekolah lainnya. Setelah selesai simulasi di beberapa sekolah ini, pada masa transisi, pihaknya akan menambah sekolah yang memang sudah siap dan memenuhi persyaratan untuk tatap muka. Dan masa transisi ini lebih panjang lagi hingga 2 bulan lamanya. Ditargetkan pada Februari 2021, semua sekolah sudah kembali ke pola pembelajaran semula, yakni melaksanakan dengan tatap muka yang sesungguhnya. Kenapa kita simulasi? Karena kita belum punya pengalaman. Jadi Banjarmasin dan semua saya yakin belum punya pengalaman melaksanakan pembelajaran di masa pandemi. Nah makanya kenapa harus ada simulasi. Nah moga-moga dari simulasi nanti kita ada rentang, moga-moga dalam nanti kita akan buat tim untuk merumuskan juknis belajar tatap muka itu. Dan nanti di masa transisi itu masih ada lagi piloting atau sekolah-sekolah yang kita tunjuk. Kalau jadi moga-moga target kita di tahun 2021, kalau dia misalnya tambah lagi 1 bulan, berarti di bulan Februari itu akan baru yang disebut dengan tatap muka yang sesungguhnya. Oke, jadi gitu. Jadi biar meluruskan, jadi bukan berarti Banjarmasin sekarang tatap muka, bukan. Ini baru proses menuju tatap muka. Pihaknya juga meminta semuanya agar tetap waspada, jangan lengah, disiplin melaksanakan protokol kesehatan sehingga perencanaan berjalan sesuai harapan. Murtasia, Banjar TV. Berikutnya pemirsa, ratusan ASN lingkup Pemko Banjarmasin diambil sumpah dan janjinya oleh pelaksana tugas Wali Kota Banjarmasin di Aula Kayu Baimbai Balai Kota. Hermansyah mengingatkan kepada para ASN untuk tetap menjaga netralitas di Pilkada 2020. Sementara itu, Kepala BKD Kota Banjarmasin menyatakan dari 426 orang ASN yang diambil sumpahnya tersebut tidak hanya diikuti ASN rekrutmen 2019, namun juga diikuti ASN tahun sebelumnya yang belum sempat diambil sumpahnya sebagai abdi negara. Pelaksana tugas Wali Kota Banjarmasin Hermansyah secara resmi mengambil sumpah janji aparatur sipil negara lingkup pemerintah Kota Banjarmasin di Aula Balai Kota. Mengingat masih dalam masa pandemi COVID-19, pengambilan sumpah janji tersebut dilakukan dengan mengikuti protokol kesehatan, yakni secara tatap muka dan virtual. Dari pantauan Banjar TV ada sekitar 60 ASN yang mengikuti sumpah janji secara langsung tatap muka. Sedangkan sisanya secara virtual melalui aplikasi Zoom yang ditampilkan pula melalui layar monitor. Usai pengambilan sumpah, Hermansyah mengingatkan kepada para ASN agar bekerja dengan baik, disiplin, dan memberikan pelayanan kepada masyarakat sebagaimana fungsi dan peran ASN. Namun yang terpenting lagi, mengingat saat ini dalam situasi pemilihan kepala daerah, ASN juga diminta bersikap netral. Bahwa ASN ini karena dalam masa pilkada kita berharap dan menekankan kepada mereka bahwa harus menjaga netralitas karena ASN
disiplin sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sementara itu, Kepala BKD Kota Banjarmasin menyatakan dari 426 orang ASN yang mengambil sumpahnya tersebut tidak hanya diikuti ASN rekrutmen tahun 2019, namun juga diikuti ASN tahun sebelumnya yang belum sempat diambil sumpahnya sebagai abdi negara. Yang langsung tatap muka itu 60 orang pada pagi ini, kemudian yang sisanya tuh secara virtual. Kemudian yang disumpah ini tidak hanya PNS waktu diangkat pada tahun 2019, tapi sebelum-sebelumnya yang PNS belum melakukan sumpah juga dilakukan sumpah. Jadi plus dengan PNS yang belum melakukan sumpah. Mohail, Banjar TV. Ya pemirsa, Komisi Aparatur Sipil Negara telah menerima 857 aduan laporan terkait pelanggaran netralitas ASN dan baru 75% ditindaklanjuti oleh instansi terkait. Di samping itu, Asosiasi Prodi Administrasi Publik Indonesia melaunching dan menyosialisasikan website Jaga ASN sebagai sarana bagi masyarakat untuk melaporkan adanya indikasi tindakan pelanggaran netralitas ASN yang dilakukan di masa pilkada serentak saat ini dengan jaminan kerahasiaan bagi pelapornya. Dalam webinar nasional Jaga ASN yang digelar Prodi Administrasi Publik FISIP OLM bekerjasama dengan IAPA, Kalsel, dan KASN, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Profesor Dr. Agus Pramusinto memaparkan tahun ini pihaknya menerima 857 laporan terkait pelanggaran netralitas ASN dari seluruh daerah di Indonesia. Dari 857 laporan tersebut, 626 laporan pelanggaran tersebut sudah ditindaklanjuti berupa pemberian sanksi kepada ASN yang bersangkutan. Namun sampai saat ini belum ada ASN yang diberhentikan sebagai sanksi dengan kategori pelanggaran berat. Kebanyakan sanksi yang diterima ASN masih dalam kategori sedang berupa penundaan kenaikan pangkat atau jabatan serta penundaan pencairan gaji. Tindakannya ya tergantung dengan tingkat kesalahannya. Kalau kesalahannya berat tentu ya dengan sanksi berat. Kalau ringan ya ringan. Jadi ada yang dipecat sampai saat ini Pak? Sudah ada? Yang 600 tadi? Belum ada kalau itu. Ya, Jadi ya. belum sampai terlalu berat Pak ya? Belum ya. Ya mudah-mudahan tidak ada. Karena prinsipnya kan itu edukasi. Mendidik ASN agar mereka tetap melayani warga. Melihat sanksi yang diterapkan undang-undang maupun aturan yang ada, para ASN di seluruh Indonesia diminta untuk tetap menjaga netralitasnya demi menjaga kualitas pelayanan yang profesional dan berintegritas kepada masyarakat. Erwin Yudanwari, Banjar TV. Jika masyarakat menemukan adanya indikasi tindakan pelanggaran netralitas yang dilakukan ASN, seperti ikut kegiatan kampanye pasangan calon ataupun memiliki kartu keanggotaan partai politik, hal tersebut bisa dilaporkan lewat website yang di-launching dan disosialisasikan oleh Asosiasi Prodi Administrasi Publik Indonesia. Di website yang beralamat di www.eapa.or.id/jaga ASN ini berisikan formulir yang dapat diisi masyarakat berupa alamat lengkap lokasi kejadian serta pencantuman foto sebagai bukti terjadi indikasi pelanggaran ASN. Nantinya hasil laporan ini akan dipelajari dan divalidasi untuk proses kebutuhan akademik, disampaikan ke KASN guna ditindaklanjuti. Pada prinsipnya, Bapak Ibu sekalian, dengan cara memasukkan sampai ke submit, insya Allah kami akan mempelajari dan memvalidasi nanti dan akan proses ke kebutuhan akademik khususnya di IAPA dan juga disampaikan ke KKSN. Bapak Ibu amat sangat berharga sekali. Ya, mari kita lakukan yang terbaik demi pilkada serentak di tahun 2020 pada tanggal 9 Desember. Mudah-mudahan keinginan kita bersama, apa yang kita lakukan, kepedulian IAPA dan juga KASN dan juga para PNS dan ASN yang lainnya bisa dilakukan dengan baik. Bagi masyarakat yang memberikan laporannya,
EAPA menjamin kerahasiaan laporan dan identitas pelapor sehingga tidak perlu takut untuk memberitahu jika terjadi indikasi tindakan pelanggaran netralitas yang dilakukan ASN. Erwin Yudanwari, Banjar TV. Selanjutnya kami hadirkan layanan poli kembali dibuka RSUD Ulin Banjarmasin. Tetaplah bersama kami.